Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Pradiva, saya berasal dari Politeknik Negeri Balikpapan, dan saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan akuntansi program studi perbankan dan keuangan digital. Akhir-akhir ini dihebohkan masalah di sekolah yang diduga melakukan pemaksaan memakai jilbab, sehingga menimbulkan depresi pada seorang siswanya. Akibat pemaksaan tersebut, akibat kasus tersebut, maka nilai-nilai toleransi dan keberagaman di Indonesia akan terkikis. Maka dari itu, saya Retno Dwi Pradiva ingin menanyakan pendapat mereka bagaimana sih tentang pluralisme itu. Ya, Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya, Ibu. Perkenalkan, Ibu, nama saya Retno Dwi Pradiva dari jurusan akuntansi program studi perbankan dan keuangan digital. Sebelum saya ingin memberikan beberapa pertanyaan, Ibu, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan ke kamera ini. Iya. Nama saya Lisnawati Simatupang, dosen mata kuliah umum bahasa Indonesia. Selamat siang, Bang. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bang. Perkenalkan, saya Retno Dwi Pradiva dari jurusan akuntansi, program studi perbankan dan keuangan digital. Mungkin sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang pluralisme, mungkin Abangnya bisa perkenalkan diri mulai dari nama dan jurusan. Ya, nama saya Ahmad Fauzi, biasa dipanggil Oji. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Definisi pluralisme menurut Ibu itu bagaimana sih? Definisi pluralisme dari kata plural ya. Iya. Jadi plural itu beragam. Kadang banyak orang pluralisme itu kadang disamakan dengan multikultur gitu. Kalau multikultur kan beragam budaya. Kalau pluralisme dia lebih luas lagi. Jadi bukan hanya budaya yang beragam, sampai ke pandangan hidup, Mbak. Sampai ke ideologi kayak gitu juga itu beragam. Kalau ideologi mungkin kalau kita orang Indonesia memang harus satu ideologinya gitu ya, tapi mungkin kamu punya pandangan politik yang beda gitu dengan orang yang lain gitu. Nah itu di satu tempat, di satu masa atau di satu keadaan masyarakatnya heterogen, tapi tidak hanya dari unsur budayanya, dari banyak aspek. Itu pluralisme. Menurut Abang Oji itu apa sih definisi pluralisme? Pluralisme ya. Menurut saya itu pluralisme itu kayak menghargai suatu perbedaan antara satu orang ini dengan orang lain. Nah, perbedaan itu kan banyak, ada dari agama, suku, ras, etnik, bisa juga dengan fisik mungkin. Itu kan banyak tuh perbedaan dari kita semua ini. Apalagi kita kan negara kesatuan, dari Sabang sampai Merauke aja agama itu banyak, ada 6. Nah, suku apalagi, lebih banyak lagi suku itu. Nah, terus kita aja di Balikpapan ini aja suku-suku itu beragam-ragam. Nah, apalagi di Poltek ini. Poltek ini juga banyak. Ada orang dari luar juga kan, dari NTB, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera juga ada. Nah, jadi kita kayak harus menghargai lah suatu perbedaan-perbedaan ini. Apa sih yang menjadi penyebab nih adanya pluralisme di Indonesia? Dari mana datangnya pluralisme Iya. kayak gitu ya? Kalau saya, karena saya orang bahasa ya, jadi taunya dulu kan kita ini apa? Mungkin sejarahnya kok panjang banget, kita misalnya kayak Jawa, Kalimantan dan Sumatera itu katanya dulu satu pulau besar kayak gitu ya. Jadi kemudian terpisah karena kejadian alam. Oke. Jadi karena kejadian alam ini, yang tadinya mereka tinggal dalam satu tempat yang sama, kemudian tinggal dalam tempat yang berbeda, kemudian menjalani kehidupannya di lingkungan dan efek budaya yang berbeda pula. Oke. Kemudian setelah mereka berbeda, pandangannya dan kebiasaan hidupnya pun akan berbeda. Nah, dari situ muncul banyak ragam kepentingan, agama, bahasa, semuanya gitu. Satu karena aspek geografisnya, yang kedua karena horizon cakrawala pendidikan pengetahuannya juga kan beda-beda setiap orang gitu. Kepercayaan, jadi kayak pembawa agama juga yang datang ke sini kan beda, mereka datangnya kemana dulu terus kemana gitu. Jadi efek yang ditinggalkan oleh banyak aspek ini pun berbeda-beda gitu, sehingga muncullah manusia dengan segala keberagamannya gitu, heterogen. Apa sih yang menjadi penyebab adanya pluralisme di Indonesia? Ya, sebab adanya pluralisme di Indonesia ini ya karena itu tadi. Kita suku itu banyak, agama juga banyak, ras kita beda-beda juga. Jadi kita harus ya menghargai lah suatu perbedaan-perbedaan itu. Apakah pluralisme itu dapat menyebabkan adanya konflik? Bisa. Kayak kalau kita di kelas kita beda pandangan itu bisa menyebabkan konflik. Oleh karena itu pluralisme itu harus sebenarnya ada dua sisi, jadi bisa menyebabkan konflik tapi bisa juga memberi dampak yang baik. Menyebabkan konflik kalau kita merasa saya dan Retno beda gitu, terus kemudian pandangan Retno yang berbeda dengan saya sama sekali nggak terima gitu, sehingga saya pun mungkin berusaha menyalahkan kamu atau memberi efek tertentu kepadamu dan untuk untuk menyatakan bahwa hanya saya yang benar kayak gitu. Jadi kita kayak penuh persaingan tapi secara tidak baik kayak gitu.
itu bisa menyebabkan konflik. Banyak konflik karena perbedaan pandangan dan segala macam. Untuk menurut abang nih, apakah pluralisme ini dapat menyebabkan adanya konflik atau tidak? Kalau konflik pasti ada ya, soalnya kan setiap orang itu beda-beda pemikirannya. Nah kalau orang-orang itu kayak menghina suatu agama, nah itu kan gak menghargai kan suatu perbedaannya dia. Apalagi suku ini banyak banget, kayak zaman-zaman dulu tuh banyak apa pertengkaran antar suku, kayak Dayak dulu sama Madura lah gitulah. Pokoknya harus menghargai aja lah kita perbedaan ini. Bagaimana upaya kita dalam mempertahankan pluralisme di Indonesia menurut Ibu pribadi? Menurut saya harus toleransi. Toleransi itu berarti tidak memaksakan kehendak. Dan kepercayaan bukan cuma agama ya, kepercayaan atas segala hal, pandangan hidup kita tidak boleh memaksakan ke orang lain. Terus kita tidak tidak berusaha menjadi yang paling benar. Itu sih menurut saya. Itu benar banget. Yang paling penting sih menurut saya, orang-orang itu harus berpikir terbuka. Jadi kalau ada sesuatu yang beda, bukan berarti mereka salah dan kita yang benar, atau sebaliknya. Ya memang berbeda aja gitu. Yang terakhir ya Bang, menurut Abang nih, bagaimana sih upaya kita dalam mempertahankan pluralisme di Indonesia? Harus saling menghargai aja sih dari perbedaan-perbedaan tersebut. Misalnya kalau kayak kita Islam nih, lagi ada sholat Id itu kan, kayak di TikTok tuh banyak tuh yang merasakan tuh kayak halaman masjidnya jalanan masjidnya itu dipakai buat sholat Id. Nah orang-orang yang agama lain ini kayak protes lah apalah karena kita pakai jalannya kan, karena dia nggak bisa lewat, padahal kan ada jalan alternatif lain tuh. Karena kenapa dia marah-marah gitu nah? Jadi kan dia udah bisa menghargai lah agama kita juga. Bagaimana teman-teman, kita sudah mendengarkan pandangan mereka tentang pluralisme. Maka dapat disimpulkan bahwa pluralisme adalah menghargai perbedaan dan pandangan hidup yang berbeda di Indonesia. Namun, pluralisme dapat menyebabkan konflik jika tidak ada suatu toleransi. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswi dan masyarakat Indonesia akan terus berusaha untuk tidak memaksakan kehendak serta menghargai perbedaan yang ada. Sekian dari saya.